Pancoran Mas, Pondok Pesantren Modern Al Maunah. Kita akan tugas khotib di sini. Di base camp Ketua Persada 212, saudara saya nih. Assalamualaikum. Ketemu sama Ustazah Kondang, Ustazah Siti Maisaroh. Alhamdulillah. Dan ketemu saudara saya nih, Ketua Persada 212 Kota Depok, Kiai Nurjaya. Masya Allah. Alhamdulillah. Hujan badai akan kita terjang, ya kan? Lautan ku seberangi, gunung kan kudaki, semuanya tak terbatas. Alhamdulillah, walaupun hujan ya kan, kita didampingi oleh pimpinan Ponpes Modern Al Maunah. Nah, ini bagi pengusaha-pengusaha yang mau donasi nih. Nah, ini pembangunan beliau. Lagi ngebangun Ponpesnya. Beliau ini tuh lagi pembangunan di atas. Kita mah kalau HP-nya anti air mah aman, hujan juga. Masjid Al Maunah, bismillah, lancar. Madu mutiara dari Haji Hidayat. Alhamdulillah, sangat luar biasa. Madu mutiara dan bunga rambutan. Masya Allah, bunga rambutan ini ya. Bunga rambutan. Asal rambutan. Iya. Ini dari Haji Hidayat. Watt-watt yang rendah, sepaneng, pakai ini langsung tinggi wattnya. Mantap. Karena belum bawain yang urat naga. Urat naga. Nah, nanti nunggu Pak Haji Hidayat nanti. Ngeri ya kalau udah ada naga. Habis. Kalau udah ada naga-naganya ngeri kita. Mantap, 13 kombinasi itu ramuannya. Itu, iya tuh buat Kiai Nurjaya kita bawain kan. Luar biasa. Berapa puluh. Ini nanti kita jadi juga bawa sebelum ini kita pesantren. madang dulu kita sama pala kakap nih, pala kakap ya. Pala kakap tuh kan. Kita madang dulu nih, bismillah, alhamdulillah. Karena tadi ceramahnya semangat-semangat karena lapar. Lagi lapar tuh. Lagi lapar tuh ya. WAD ya. Iya. Masalah berkah WAD insyaallah. Sama-sama Kiai Nurjaya. Persaudaraan kita tambah kuat insyaallah ya. Bismillah. Berkah pondok pesantrennya amin, juga. amin ya rabbal alamin. Lihat nih, KSB Depok. Wah, lihat gua. Tingkat Depok luar biasa. Persada 21. Hah, ilah. Nanti 3 kali apa ya? Mesti disiapin sajiannya ya. Yang banyak. Ini kalau kasih sajiannya wah ilah. Ulang lagi nih kalau sajian. Sajiannya tuh gede banget. Sajiannya gede banget. Bismillah mindok tuh. Bismillah mindok tuh. Ilah. Kagak ada yang berani komen. Apa? Subhanallah. Mantap ya. Jilid 2 ini. Udah kepala kakap, langsung sop iga. Wah, ntar gua rame pecak nih, tinggal nunggu ya kan. Tuh, kita nggak janjian tapi memang udah sehati. Sarungnya samaan tuh, modelnya sama, modelnya beda nih. Tapi satu produksi, yaitu produksi Sopi. Masya Allah, berkah campur madu, enak. Seger. Waduh. Nih ya, nanti habis makan sop minum madu biar tambah sehat. Tinggal urat naganya nih belum ada nih. Bismillah, berkah. Hah? Urat naga apa? Urat naga madu khusus laki-laki. Oh, yang kemarin itu yang jual itu berapa? Ya, saya jual 150-an gitu. Sama ukurannya? Berapa? Ukurannya Ukuran ini kaleng kaleng apa? setengah kilo kali. Botol 100 gram apa ya? Banyak. Setengah kilo kan? Iya, usaha sapi bisa jual 200. Bisa jual 2,5. 200 lah, jangan mahal-mahal. Tuh. Boleh nanti kalau mau di request. Di tes dulu ya. Nah, iya nanti anak bawain, anak stoknya. Dulu repot. Anak kemarin 1 liter tuh anak bawa ke pesantren Purwakarta. Kasih Kiai. Endang Mandali. Haji Endang Madali. Nah, Jamal aja sini ini. nih antum kapan ini mau gabung ini nih? Ya kan? Ini kalau langsung video selfie gimana sih antum bisa? Anak nggak bisa? Gimana Mi? Beda sih handphonenya. Ada handphone.
kan? Nah. Pak. Alhamdulillah mubalighah kondang di Kota Depok. Istri dari saudara saya Kiai Nurjaya, Ustazah Siti Maisaro juga minum madu mutiara rambutan. Mudah-mudahan bos madunya ntar main ke sini teh. Ya, biar nanti kalau teteh bikin pengajian ibu di sini, kabarin nanti bos madu bisa mengiklankan madu dengan minyak alikma sekalian. Sehat selalu Ustazah Siti Maisaro, berkah, atur nuhun. Blackboard udah dijual, Pak? Habis terapi ke Sobri, kita lanjut makan Padang di Sawangan ya. Masih Sawangan ya? Sawangan. Sama siapa? Ketua Persada 212 Kota Depok. Habis bertemu Ketum Persada 212 Nasional. Habis kita terapi, mudah-mudahan makin sehat Kiai Sobri. Berkah insyaallah. Sehat. Makan dengan telur dadar aja cukup. Telur dadar sama lele. Sama lele. Lele rebus. Dan gurame pecak silat. Nah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini minyak Al-Hikmah dibuat oleh Ustadz Ade. Alhamdulillah ini bisa dipakai untuk pengobatan dan untuk membantu kesehatan. Insya Allah Ta'ala dari minyak ini sudah banyak yang teruji, banyak yang sembuh. Alhamdulillah. Dan kiai-kiai juga pada pakai, habib-habib pada pakai. Insya Allah Ta'ala ada sumbangan. Siapa yang membeli dari minyak ini ada sumbangan untuk perjuangan 212. Amin. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini di hari yang penuh barakah, kita masih diberikan nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Ponpes Modern Al-Maunah. Maka alhamdulillah, dengan hadirnya kita di masjid ini, maka tanda syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka apa ganjaran bagi orang-orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Hadirin yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di Masjid Ponpes Al-Maunah ini, kita semua beserta keluarga kita nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Satu saat ketika sedang berkumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat curhat kepada Nabi, ya Rasul, saya punya banyak salah dan dosa terhadap orang tua saya. Saya sering menyakiti hati orang tua saya. Tapi ya Rasul, saya diberikan hidayah ketika saya sudah menjadi orang tua. Begini rasa sakitnya, sedihnya ketika anak-anak saya menyakiti hati saya. Maka ya Rasul, saya ingin minta maaf, ingin minta ampun kepada orang tua saya. Tapi orang tua saya sudah meninggal dunia. Maka bagaimana caranya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin curhatan sahabat ini pernah terjadi kepada kita. Kita merasa banyak salah dosa terhadap orang tua ketika kita sudah menjadi orang tua, ketika kita sudah dewasa, ketika kita tahu bagaimana rasa sakitnya ketika anak kita melawan kepada kita, anak kita tidak berbakti kepada kita, anak kita tidak mau dengar lagi omongan kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di Jumat yang sangat singkat ini, mudah-mudahan khatib bisa memberikan gambaran dan renungan buat kita bahwasanya
bagaimana cara kita meminta maaf kepada orang tua kita ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, kalau kita punya salah dosa terhadap orang tua, lalu orang tua kita sudah meninggal dunia, maka fatasaddaq, bersedekah atas nama orang tua kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kita ini ketika masih kecil, memang kita tidak tahu dan tidak pernah merenungi bagaimana orang tua kita, wabil khusus ayah kita, mencari nafkah pagi sampai dengan malam hari, kepala dijadikan kaki, kaki jadikan kepala, mencari nafkah, hujan kehujanan, panas kepanasan, untuk memberikan kita kehidupan yang layak. Apalagi kalau kita bicara seorang ibu, 9 bulan kita ada di kandungan ibu kita. Kalau kita jalan 1 kilo, 2 kilo, 10 kilo bawa ransel, pasti kita akan istirahat beberapa kali karena keberatan ada di punggung kita. Padahal punggung lebih kuat daripada perut. Ibu kita 9 bulan tidak melepas kita di dalam rahimnya, kita di dalam perutnya dibawa oleh ibu kita. Apalagi menginjak 6, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, begitu besarnya kita di perut ibu kita. Tidur tidak enak, mau pergi jalan juga tidak nyaman. Tapi dengan sabar dan kasih sayangnya ibu kita menjaga kita di dalam rahimnya. Lalu ketika melahirkan pun bersimbah darah, perjuangan hidup dan mati. Ketika sudah lahir, walaupun sakit yang dirasakan, darah keluar, tapi senyuman terpancar dari ibu kita. Dipeluknya kita, diciumnya kita, disusuinya kita, sampai 2 tahun. Dijaga kita, disayangi kita. Maka hadirin, ketika kita punya salah dan dosa terhadap orang tua, jadikan ladang amal yang kita punya di dunia ini untuk ladang amal orang tua kita. Tadi salah satu santri memberitakan kas masjid. Ketika kita punya rezeki, uang yang ada di tabungan kita, uang yang ada di rumah kita, uang yang ada di investasi tanah kita, percayalah sedikit pun tidak akan pernah kita bawa mati. Sedangkan mati adalah satu kepastian yang nyata. Tapi tabungan akhirat kita adalah yang kita sumbangkan di jalan Allah, wabil khusus melalui masjid, apalagi masjid yang ada di lokasi pondok pesantren. Sedekah kita yang diberikan ke masjid ini, ketika dipakai untuk kegiatan kemakmuran masjid, menuntut ilmu, maka itu bukan hanya jadi sodakoh, tapi jadi jariah. Selama itu barang masih dipakai untuk kegiatan ibadah, maka terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, mahwal akyas?" Ya Rasulullah, siapa orang yang cerdas itu? Yang pertama, aksaruhum lil mauti dzikra, orang yang sering mengingat mati. Pak, rumah yang kita punya, mobil yang ada pada diri kita, berderet-deret kita punya kunci mobil, walaupun mobilnya cuma 1. Beberapa harta, tanah, investasi kita di mana-mana tidak akan kita bawa. Hanya kain kafan yang ikut kepada kita dan amal perbuatan kita. Maka orang yang cerdas adalah orang yang mengingat mati. Ketika kita mati, semua harta yang kita miliki akan diperebutkan oleh ahli waris kita. Tidak ada tabungan kita karena akan habis. Tapi kalau kita sudah investasikan ke masjid, ke pondok pesantren, wabil khusus pesantren yang sedang membangun, kita tanam pasir di sana, kita tanam baja ringan di sana, kita tanam batako di sana, maka itu selagi dipakai untuk kegiatan Islam dan pembelajaran agama,
terus mengalir jariah kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, wa ahsanuhum lima ba'da istiqdad. Orang cerdas itu persiapan sebelum mati. Bekal kita sudah banyak belum? Kita tengok kalau seandainya nih minggu ini kita meninggal dunia, ya Allah, meninggal itu satu yang pasti dan tidak ada yang tahu kapan datang dan waktunya. Kita ukur, kita renungi, ya Allah, kalau saya mati minggu ini, kira-kira tabungan saya cukup nggak buat bekal kita menuju di akhirat nanti, perjalanan yang begitu panjang. Apalagi ketika kita menjembatani nanti jembatan Shiratal Mustaqim, dikasih lihat tabungan kita, ya ternyata tabungan kita yang banyak di dunia, di akhirat nol, kita nggak punya tabungan apa-apa. Fatasaddaq, bersedekahlah atas nama orang tua kita. Titipkan setiap Jumat minimal kita kasih ke Masjid Al-Maunah. Titip nih 1 juta rupiah. Doa untuk orang tua saya yang sudah tidak ada. Nyampe tidak Ustadz? Yakinlah itu akan sampai. Karena seseorang anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya, maka salah satu bentuk doa dan pengabdian adalah dia mengingat kebaikan orang tua, lalu membalas kebaikannya ketika memang dia masih ada di dunia. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita punya salah dosa terhadap orang tua kita, lalu tiba-tiba orang tua kita meninggal dunia, kita mau minta maaf, maka yang kedua, fastaghfaru, perbanyak istighfar untuk orang tua kita. Doakan orang tua kita. Istighfar itu bukan hanya untuk minta maaf, tapi semua hajat yang kita inginkan dan niatkan bisa dikabulkan oleh Allah dengan istighfar kita. Kalau kita punya bos, kita kerja di satu perusahaan, lalu bos kita itu melihat kita kerjaannya bagus, kerjaannya hebat, kita omset ke perusahaannya tinggi, pasti akan dikasih bonus sama bos kita. Tapi ketika bos kita tidak suka sama kita, masih marah akan kelakuan kita, walaupun kita bisa memberikan omset tinggi, saya kira pasti akan dicari cara agar itu bonus tidak akan turun, bahkan dicari cara agar kita tidak betah tinggal dan kerja di kantor dia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita nafas, memberikan kita umur, memberikan kita kehidupan. Tujuannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya kita diciptakan oleh Allah beserta jin adalah untuk beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Allah mau menolong kita, maka ibadah dulu, iyyaka na'budu dulu. Salah satu bentuk ibadah yang paling sempurna adalah fastaghfaru, istighfar. Ada sebuah kisah renungan buat kita. Imam Ahmad bin Hanbal, kita tahu ulama besar kita, ada Imam Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Hambali atau dikenal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini orang yang sangat soleh, ulama yang sangat terkenal. Lalu tiba-tiba beliau bermimpi satu malam disuruh untuk berangkat ke kota Busra, lumayan jauh dari tempat kediaman beliau. Lalu sesampainya di kota Busra, Imam Ahmad bin Hanbal ingin istirahat di masjid. Lalu ketika mau tidur-tiduran di masjid karena lelah musafir, tiba-tiba pengurus masjid melarang Imam Ahmad bin Hanbal untuk istirahat di sana. Si marbot masjid ini nggak tahu yang dilarang tidur di situ adalah imam besar. Tapi si marbot tahu siapa Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi zaman dulu belum ada medsos, belum ada Facebook, Instagram, belum bisa melihat mana orang ini Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya diusir sama dia dari masjid. Ketika diusir dari masjid, lewatlah seorang pedagang kue malam-malam. Kalau kita bilang mungkin kue putu, malam-malam lewat. Lalu dia melihat si marbot sedang mengusir Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu pedagang kue ini
dengan dia memanggul gerobaknya, dia menghampiri. Ada apa Pak? Ini ada musafir mau tidur di masjid, saya larang. Oh kalau begitu mari Pak ikut saya tidur di rumah saya, istirahat di rumah saya, besok Bapak lanjutkan perjalanan Bapak. Akhirnya ikutlah Imam Ahmad bin Hambal ke rumah penjual kue. Penjual kue ini rumahnya sederhana, rumahnya tidak mewah, istrinya soleha, anak-anaknya soleh dan soleha. Sampai di tempatnya penjual kue Imam Ahmad bin Hambal dilayani, disiapkan makanannya, disiapkan tempat tidurnya. Beliau makan bersama keluarga besar si penjual kue. Besok harinya Imam Ahmad bin Hambal bertanya kepada penjual kue, Mas, mohon maaf, saya melihat kehidupan Mas ini hidupnya sederhana. Mas hanya seorang penjual kue, tapi bukan menghina. Saya tidak menghina Mas, apalagi menghina kalau Mas itu jualan es keliling. Saya bangga, salut. Kok seorang penjual kue, tapi kehidupannya seperti orang kaya. Bahagia terlihat istri, anak-anak pun terlihat soleh-soleha. Kata si penjual kue, Alhamdulillah Pak. Si penjual kue nggak tahu ini ulama besar, tapi si penjual kue sangat tahu siapa Imam Ahmad bin Hambal, ulama yang sangat terkenal di kota Busra. Tapi si penjual kue tidak tahu karena Imam Ahmad tidak mengenalkan dirinya sebagai imam besar. Lalu apa yang terjadi? Si penjual kue memberitahukan rahasia kenapa dia bisa hidup bahagia seperti orang kaya padahal hidup sederhana. Selama 30 tahun Pak, saya berjualan kue, semua Allah kabulkan dengan saya mendawamkan istighfar. Setiap hari saya dawamkan istighfar, semua yang saya minta dikabul oleh Allah. Semua yang saya minta dikabul oleh Allah. Istri soleha dikabul oleh Allah, anak yang soleh-soleha dikabul oleh Allah. Walaupun tidak berlebih, tapi cukup untuk kehidupan saya dengan keluarga, semua dikabul. Hanya satu yang tidak dikabulkan Allah. Selama 30 tahun saya memohon kepada Allah, semua permohonan saya dikabul oleh Allah dengan istighfar yang saya baca. Hanya satu yang tidak dikabulkan oleh Allah. Apa? Kata Imam Ahmad bin Hambal, yang satu itu selama 30 tahun saya ingin sangat bertemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Hadirin yang dirahmati Allah, menetes air mata Imam Ahmad bin Hambal. Dia merenung, inilah jawaban Allah dengan istighfar. Si penjual kue tidak tahu bahwasanya Allah mengirimkan dan menjawab semua doanya. Walaupun dia anggap satu doa tidak diijabah, tapi Allah punya skenario yang cantik, punya rencana yang terbaik. Bukan hanya bertemu, tapi tidur makan di rumah si penjual kue, seorang ulama yang diidam-idamkan oleh kita. Maka kalau kita pengen bertemu, makan bareng, tidur nginep di rumah kita, ulama besar Imam Habib Rizik, nah banyak istighfar, minta kepada Allah. Insya Allah kita undang ceramah beliau, datang beliau makan bareng sama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, itu yang kedua, istighfar. Nabi Adam turun ke bumi 40 tahun mencari istrinya karena melakukan satu kesalahan yang dilarang Allah. Tapi dengan pembacaan istighfar, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 40 tahun beliau memohon ampun karena mengambil buah khuldi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah ketika dia sudah menjalani 40 tahun bertemu dengan istrinya Siti Hawa. Yang terakhir, kalau kita punya salah dan dosa terhadap orang tua kita sudah meninggal dunia, maka falyasil silaturahim, sambung silaturahim dengan orang tua keluarga kita, dengan saudara-saudara orang tua kita, dengan kerabat daripada orang-orang tua kita. Orang tua kita yang sudah meninggal dunia pasti punya adik, punya kakak, punya saudara. Sambung silaturahim.
Biasanya kalau kita sudah mulai jarang pulang kampung karena kita merasa tidak ada orang tua di kampung kita. Padahal orang tua kita punya adik, adik itu pamannya. Orang tua kita punya kakak, kakak itu uaknya. Maka itu pun orang tua kita. Sambung silaturahim. Dan bukan hanya dengan orang tua, kerabat orang tua kita, tapi sahabat, teman orang tua kita. Maka sambung silaturahimnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pilkada sudah selesai. Banyak yang terpecah belah. Teman, sahabat, berbeda pilihan, berdebat di WA grup, bahkan saudara dengan saudara, bahkan seorang suami istri bisa berpisah dan bercerai karena beda pilihan. Istrinya milih nomor 1, suaminya milih janda baru, maka akan terjadi perpecahan dalam rumah tangga. Maka hadirin yang dirahmati Allah, mari sama-sama renungan di Jumat kali ini yang ketiga, jaga silaturahim, jaga persatuan. Pilkada sudah selesai, maka saatnya kita berbenah diri kembali, bersatu untuk umat, bersatu untuk kota yang kita sayangi, untuk kita bisa memberikan manfaat terbaik yang bisa kita berikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan di Jumat yang sangat singkat ini, apa yang khotib sampaikan bisa menjadi pembelajaran buat khotib pribadi dan juga buat kita semua yang hadir, agar kita selalu ingat jasa dan ingat apa yang sudah diberikan orang tua kita, agar ketika kita menjadi orang tua, kita pun bisa mendidik anak dan anak kita bangga dan patuh taat terhadap kita sebagai orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa ta'ala anzur sahabat Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فلذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Hamil istri. Kalau kuasa Allah